Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nasir dengan NIM 22040400045. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi publik. Nah, yang pertama, mendefinisikan regulasi publik. Regulasi publik adalah sebuah peraturan yang harus diikuti oleh organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan sebuah yayasan. Nah, regulasi ini bertujuan untuk melindungi daripada kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya: satu, menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, dan keadilan dalam masyarakat. Kedua, mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagian B atau yang kedua, kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik sangat penting untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu lembaga publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bagian A, kebutuhan regulasi. Satu, mengatur kegiatan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengatur kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga publik sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, melindungi daripada kepentingan publik. Nah, regulasi ini diperlukan untuk supaya bagaimana melindungi kepentingan publik ini seperti kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan hidup. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan. Nah, mengingat berbicara tentang penyalahgunaan itu banyak, penyalahgunaan kekuasaan itu banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia. Nah, regulasi ini diperlukan untuk mencegah daripada penyalahan kekuasaan oleh lembaga publik, contoh korupsi, menyuap daripada karyawan, menyalahgunakan aset atau inventaris untuk kepentingan pribadinya. Nah, masuk ke kebutuhan standar. Nah, satu, mengatur daripada kualitas. Nah, standar ini tentu diperlukan untuk mengatur daripada kualitas barang dan jasa yang telah disediakan oleh lembaga publik. Dan yang kedua, mengatur prosesnya. Nah, standar ini juga diperlukan untuk mengatur daripada proses yang telah dilakukan oleh suatu lembaga publik sehingga dapat memastikan bahwa proses yang telah terjadi dan telah berjalan itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga, mengatur daripada akuntabilitas. Nah, standar ini sangat diperlukan karena akuntabilitas lembaga publik ini sangat berpengaruh dan mengatur sehingga dapat memastikan bahwa suatu lembaga publik dapat bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dilakukan. Masuk bagian ketiga, C, perkembangan regulasi sektor publik telah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, berikut adalah perkembangan regulasi di sektor publik. Nah, pada era awal regulasi publik ini adalah memiliki
masih memiliki waktu yang terbatas dan tidak terstruktur. Nah, regulasi yang ada lebih berfokus pada pengaturan kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, sedangkan pada era modern ini, regulasi di sektor publik ini terus berkembang dan menjadi lebih kompleks. Nah, regulasi yang ada mulai berfokus pada pengaturan kegiatan publik yang telah berbasis pada teknologi informasi digital. Nah, bagian D, perkembangan standar akuntansi sektor publik di Indonesia meliputi ada 3. Yang pertama, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia mengembangkan daripada standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP pada tahun 2002. Nah, yang kedua, SAKSP ini dikembangkan sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, pemerintah menetapkan SAP basis aktual sesuai peraturan pemerintah pada nomor 71 tahun 2010. Nah, yang terakhir ada standar pemeriksaan keuangan negara atau SKPKN, adalah pedoman yang digunakan untuk memeriksa dan mengolah dan bertanggung jawab daripada keuangan negara. Nah, SPKN ini berlaku bagi BPK atau BPK Akuntansi Publik dan aparat pengawasan internasional pemerintah atau APIP. Nah, yang terakhir, nah, penyusunan regulasi publik dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan tujuan. Ketiga, analisis dampak. Keempat, perencanaan regulasi. Kelima, ada konsultasi publik. Keenam, evaluasi dan perbaikan. Yang ketujuh, penetapan regulasi. Dan yang terakhir, penegakan regulasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.